Bursa transfer Liga 1 musim 2023-2024 baru akan ditutup pada 20 Juli 2023 ini. Ada kemungkinan PSM Makassar akan menambah skuad melihat kondisi saat ini, di mana PSM Makassar belum pernah meraih kemenangan dari 2 laga yang telah dilakoni. Kini PSM Makassar baru memiliki 31 pemain, sementara syarat Liga 1 setiap klub bisa mendaftarkan maksimal 35 pemain. Artinya PSM Makassar masih bisa mendatangkan 4 pemain baru. Pemain paling mendapatkan sorotan di PSM ialah striker. Para striker PSM Makassar belum pernah mencetak gol di 2 laga Liga 1. 2 gol yang dicetak PSM Makassar lahir dari pemain gelandang yakni Kensto Nambu. Striker asing PSM Makassar Everton Nascimento dan Adilson Silva masih paceklik gol. Tavares harus segera putar otak untuk mengatasi masalah yang sedang menerjang skuad Juku Eja, terutama performa yang sedang menurun jauh dari musim sebelumnya. Menambah striker menjadi opsi yang paling masuk akal saat ini. Dengan catatan Tavares harus mencari striker yang benar-benar mumpuni dan berkualitas. Tak dapat dipungkiri kehilangan Ramadan Sananta di sektor depan sangat berpengaruh untuk lini serang pasukan Rama. Sananta menjadi tumpuan lini depan PSM Makassar di musim lalu dengan mencetak 12 gol selama 1 musim berseragam PSM Makassar. Dikutip dari laman msn.com, diketahui PSM Makassar harus menelan hasil minor dalam 2 laga awal Liga 1 2023-2024. Pada pekan pertama, PSM Makassar harus puas bermain imbang 1-1 di markas Persija Jakarta. Lalu secara mengejutkan PSM Makassar takluk 1-2 dari Dewa United di Stadion PJ Habibie Parepare. Banyak yang beranggapan juga taktik dari Bernardo Tavares sudah terbaca yang membuat PSM Makassar mulai menemukan kesulitan mengalahkan tim lawan. Jika dilihat dari skema permainan PSM Makassar di awal musim 2023-2024 ini, memang tak banyak mengalami perubahan. Secara pondasi skuad misalnya, PSM Makassar masih menggunakan starting juara Liga 1 musim lalu. Begitupun dengan cara bermain, Bernardo Tavares masih menerapkan permainan anti penguasaan bola alias bermain lebih efektif. Hanya saja dalam prakteknya kekuatan utama PSM Makassar yang mengandalkan direct pass dari lini bawah ke depan kerap putus. Namun Syamsuddin Umar menilai hal itu bisa saja terjadi bukan faktor terbacanya taktik dari sang arsitek PSM. Tapi ini ada beban yang begitu besar dari para pemain sebagai juara bertahan, tentu mereka dituntut selalu tampil baik seperti musim lalu. Kompetisi baru dimulai, masih panjang, insya Allah PSM masih bisa ke papan atas, kata Syamsuddin Umar. Dan berikut ini 3 senjata pamungkas Bernardo Tavares yang bisa membawa PSM Makassar kembali menggila seperti musim lalu. Pertama, improvisasi sektor sayap. Permainan efektif PSM Makassar musim lalu ditopang kekuatan para pemain sayap mereka. 2 kembar Yakob Sayuri dan Ganjo Sayuri menjadi andalan untuk sektor ini. Dan keduanya di awal musim 2023-2024 selalu dipercaya sebagai starting. Namun yang menjadi pembeda Yanjo Sayuri yang pada musim lalu banyak beroperasi sebagai fullback, kali ini ditempatkan sebagai gelandang sayap. Musim lalu Yakob Sayuri dan Yanjo Sayuri bermain sejajar pada satu sektor yang sama dan saling bahu-membahu perihal penyerangan dan pertahanan. Tetapi musim ini keduanya lebih banyak bermain menyerang. Tentu Bernardo Tavares akan memikirkan ulang terkait skema yang sudah diterapkan ini. Ada potensi Yanjo Sayuri akan kembali bermain di posisi yang sama dengan musim lalu. Kekuatan lini sayap PSM Makassar juga masih beroperasi berkembang dan menemukan performa terbaiknya. Mengingat masih ada pemain-pemain potensial yang belum banyak mendapatkan kesempatan bermain, seperti Rizky Eka Pratama, Zaki Ashraf hingga Victor Detan. Kedua, utak-atik lini depan. William Prim dan Everton Nascimento masih menjadi duet idaman Bernardo Tavares untuk sektor penyerang. Keduanya ditopang Kensto Nambu sebagai false nine yang terbukti dalam 2 laga terakhir ini mampu mencetak 2 gol.
Secara permainan, William Pluim dan Everton Cimento dianggap masih kurang optimal dalam sisi penyerangan. Tetapi secara skill individu dan penempatan posisi, keduanya tampil baik meski tak memiliki kecepatan yang menjadi permasalahan utama. Tetapi bagi para fans PSM Makassar tak perlu risau, ada kemungkinan Bernardo Tavares sudah menyiapkan opsi lain untuk mendongkrak penampilan lini depan. Adilson Silva yang menjadi rekrutan anyar musim ini belum sepenuhnya dipercaya tampil sebagai starting. Namun dilihat dari penampilannya, Adilson Silva bisa mengisi kekosongan terkait striker dengan daya juang dan kecepatan tinggi yang tak dimiliki Everton Cimento dan juga William Pluim. Opsi lini serang PSM Makassar terbilang bisa kian mengerikan jika mencoba menduetkan Everton Cimento dan Adilson Silva di depan. Ketiga, kekompakan supporter. Sukses PSM Makassar musim lalu meraih gelar juara Liga 1 Indonesia tak terlepas dari peran penting para supporter. Dukungan yang begitu besar kerap dipertontonkan supporter PSM Makassar kala memenuhi Stadion B.J. Habibie di laga kandang. Tidak hanya setiap pertandingan away yang dilakoni PSM Makassar musim lalu, supporter juga tak pernah absen. Sayangnya mengawali Liga 1 2023-2024, antusiasme supporter PSM Makassar belum terlihat seperti pada musim lalu. Dengan berbagai persoalan termasuk bentrok antar supporter PSM Makassar yang baru-baru saja terjadi, Bernardo Tavares berharap agar semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Bernardo Tavares pun tak henti-hentinya menyuarakan kepada supporter PSM Makassar untuk kembali bersama-sama mengawal perjalanan William Pluim CS musim ini.